Buat yang tahu cerita KKN di Desa Penari atau bahkan udah nonton filmnya nih, mungkin kalian udah gak asing lagi sama yang namanya Simple Man. Basically, cerita KKN di Desa Penari ini ditulis oleh Simple Man, yaitu sebuah pengguna akun anonim Twitter dengan username @simplem813785223. Nah, selain cerita tersebut, Simple Man juga menuliskan beberapa thread lainnya yang berisikan cerita horor. Nah, salah satunya itu adalah Seudino. Jadi yuk langsung aja kita bahas kesereman dari cerita Seudino ini. Beberapa dari kalian mungkin udah tahu nih kalau misalkan cerita Simple Man ini diadaptasi dalam sebuah film yang berjudul Seudino, yang kabarnya sih bakal rilis nanti di bulan April. Berdasarkan thread Twitter tersebut, sebenarnya sih cerita awalnya dimulai dari seorang gadis desa lulusan SD yang bernama Sri. Dia ini sedang mencari pekerjaan. Singkat cerita, lalu ia ditawari sebuah pekerjaan untuk merawat anak dari keluarga Atmojo yang kaya raya. Basically, keluarga Atmojo ini memiliki anak yang namanya Della. Nah, Della ini tuh sakit. Saat Sri ditawari pekerjaan ini, Sri itu diiming-imingi oleh gaji yang besar. Kalau pada saat itu gaji ART sekitar 500.000, dia digaji 10 kali lipat lebih besar daripada gaji tersebut. Siapa coba yang gak tertarik ya kan? Meskipun begitu, Bapak Sri ini tuh memiliki firasat yang buruk nih terhadap tawaran pekerjaan ini. Tapi ujung-ujungnya Sri tetap menerima tawaran tersebut dan akhirnya dia keterima nih bersama dua orang lainnya, yaitu Erna dan juga Dini. Pada saat sudah bertemu dengan keluarga Atmojo dan juga diarahkan untuk bertemu dengan Della, Sri ini menyadari bahwa ternyata Della ini bukan sakit biasa. Tapi ternyata sakitnya ini berkaitan dengan ilmu hitam atau ilmu santet. Nah, dia ini tuh dirawat di sebuah rumah yang jauh dari rumah utama keluarga Atmojo ini, jadi berada di tengah hutan gitu, yang bener-bener gelap banget deh, feelsnya itu beneran serem banget. Nah, kondisi Della ini ternyata nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya dia tuh udah beneran nggak berdaya, dan semacam koma gitu, perutnya seperti membuncit nih, kelihatannya kayak orang hamil, tapi kan Della ini masih usia yang muda ya, jadi dia tuh tubuhnya bener-bener bau busuk banget, karena ternyata banyak banget luka-luka yang ada di badannya. Nah, dia ini ditempatkan di dalam sebuah keranda. Selama menjaga dan juga merawat Della ini, Sri dan dua temannya memiliki syarat-syarat yang harus banget dipatuhi dan gak boleh sama sekali untuk dilanggar. Syaratnya adalah ketika memandikan Della, ia harus mengikat tangan dan juga kakinya Della. Dan memandikannya pun juga gak boleh sembarangan karena air yang digunakan harus menggunakan bunga 7 rupa. Terus ada juga syarat lainnya, yaitu pada saat malam hari, pintu di rumah tersebut itu nggak boleh terbuka sama sekali. Jadi walaupun ada orang-orang yang mengetuk pintu tersebut, sama sekali nggak boleh dibuka dengan alasan apapun dan pada siapapun. Sekalipun itu adalah Mbah Tamin atau keluarga Atmojo. Nah, Mbah Tamin itu adalah semacam orang pintar dari keluarga Atmojo ini. Nah, Mbah Tamin ini sebenarnya adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk membuat Della tetap hidup. Sri dan dua temannya ini gantian untuk memandikan Della. Nah, suatu malam kebagianlah bagiannya Sri untuk memandikan Della ini. Tapi ternyata ia ingat nih kalau misalkan ia itu lupa untuk mengisi gentong untuk memandikan Della. Akhirnya ia buru-buru untuk keluar rumah karena rumah ini kan kuno banget ya. Jadi sumurnya itu emang ada di luar rumah. Nah, pada saat Sri ini lagi menimba air, dia mengalami kejadian horor sendiri nih. Di kejauhan dia ngelihat ada wajah yang mengamatinya, tapi tiba-tiba hilang begitu aja. Karena takut, akhirnya Sri langsung buru-buru ngambil air tersebut dan juga masuk ke dalam rumah. Pada saat sudah memasuki rumah, dia ini memandikan Della. Tapi saking paniknya dia dan takutnya dia, Sri ini lupa untuk mengikat tangan dan juga kakinya Della. Akhirnya Della tiba-tiba terbangun seperti orang kesurupan dan langsung mencekik Sri. Untungnya di sini ada Erna yang memperhatikan kejadian tersebut dan ikut membantu Sri untuk menenangkan Della. Jadi mereka berdua ini mengikat kembali Della dengan tali yang sudah ada dan kemudian langsung Della disiram dengan air bunga 7 rupa tersebut. Setelah itu akhirnya Della tertidur kembali. Nah, karena kejadian ini pastinya Sri dan Erna tuh ngerasa kayak pengen banget pulang, tapi ya mau gimana karena mereka lagi ada di tengah hutan. Tiba-tiba dari luar ada suara ketukan pintu. Makin lama ketukannya ini makin kencang. Sri dan Erna yang udah merasakan kejadian tadinya itu kayak nggak mau buka pintu nih. Tapi Dini yang notabene kan nggak tahu apa-apa ya tentang kejadian dengan Della tersebut membuka pintu tersebut karena dia merasa oh kayaknya ini Mbah Tamin deh. Nah pas dibuka bener aja ternyata itu adalah Mbah Tamin. Jadi dibiarkan masuk seperti biasa. Nah keesokan harinya Sri ini melihat dari kejauhan, loh
kok ada Mbah Tamin? Mbah Tamin kelihatannya capek banget dan baru aja dateng gitu. Terus dia menanyakan kondisi Della. Sri bingung, bukannya Mbah Tamin kemarin malam udah balik ya? Dan yes, ternyata yang masuk semalam bukanlah Mbah Tamin. Lanjut ke kejadian membagongkan selanjutnya. Sri ini tuh sebenarnya tipikal orang yang bisa dibilang penasaran banget gitu ya. Akhirnya pada saat Mbak Tamin lagi keluar rumah, dia mencari-cari barang di kamarnya Mbak Tamin ini. Tapi tiba-tiba Della terbangun dan menghampiri Sri untuk menyuruh Sri, coba kamu kalau misalkan mau cari jawaban, cari aja di pohon yang ada di hutan. Akhirnya pergilah si Sri ini untuk mengikuti arahan dari Della untuk menemukan pohon yang dimaksud. Nah, pada saat dia sudah mencari pohon tersebut, dia menemukan boneka yang dililit oleh rambut. Dan itu dikubur di bawah batu nisan yang bertulisan Della Atmojo. Akhirnya dia bawalah boneka itu kembali ke rumah dan disimpan aja, nggak diapa-apain sama Sri ini. Suatu ketika si Erna ini menemukan boneka tersebut dan dengan gampangnya dia membuka lilitan rambut yang ada di boneka itu. Pada saat itu si Dini lagi bertugas untuk memandikan Della. Akhirnya Della tiba-tiba terbangun dan semacam kesurupan langsung menyerang si Dini ini. Tiba-tiba Dini teriak kesakitan. Nah, pas dilihat ternyata telinga Dini udah robek. Dan saat orang fokus ke Dini, ternyata Della ini kabur keluar rumah. Nah, di saat yang bersamaan juga, Erna yang masih belum paham apa-apa karena mungkin habis shock melihat kejadian tersebut, Erna langsung membanting boneka yang tadinya dia pegang itu. Nah, Sri memutuskan untuk mengikuti Della keluar rumah untuk mencari Della. Tapi di sisi lain, ternyata Erna sudah muntah darah dan meninggal. Setelah mendapat penjelasan akibat Erna membuka lilitan rambut tersebut, ternyata ilmu santet yang dikirimkan kepada Della ini terbagi juga ke Erna. Makanya Erna itu akhirnya meninggal karena bonekanya sudah rusak. Gara-gara kejadian itu mereka semua pindah ke rumah baru. Della pun lambat laun sudah bisa beraktivitas kembali lah seperti orang biasa. Tapi emang kalau malam hari ini Della masih sering kumat. Makanya kalau malam Della dikunci di kamar dan gak boleh keluar. Di rumah pun itu dipasang payung orang meninggal agar Della nggak bisa keluar dari rumah tersebut. Si Della ini kalau misalkan udah kesurupan, dia bakal ngetok-ngetok pintu kamar karena ingin mencari orang yang bisa membantu dia keluar dari rumah tersebut. Nah, suatu malam orang-orang ini nggak tahu kalau misalkan Della ternyata udah sembunyi di bawah kasur Sri. Della kemudian mengasuh Sri dengan iming-iming kalau misalkan dia membakar payung-payung yang ada di rumah tersebut, dia akan bisa keluar dari keluarga Atmojo ini. Jadi dia bisa bebas lah istilahnya. Nah, Sri ini yang dari awal emang udah pengen resign, tapi ada omongan kalau misalkan dia keluar dari keluarga Atmojo ini, nyawanya bisa terancam. Akhirnya dia mengikuti perkataan si Della. Pada saat Sri membakar payung-payung orang meninggal tersebut, pada saat di bagian terakhir payung, tiba-tiba ada yang datang, yaitu Mbah Karsa. Nah, Mbah Karsa ini adalah bagian dari keluarga Atmojo yang ditetuakan. Tapi anehnya pada saat itu Della terlihat nurut nih sama Mbah Karsa karena dia langsung duduk bersimpuh di depan Mbah Karsa dan Mbah Karsa langsung mengelus-ngelus Della. Singkat cerita, akhirnya mereka melakukan ritual untuk melawan santet yang dialami oleh Della ini, di mana Della, Sri dan juga Dini dikubur kemudian disiram dengan darah kerbau. Disitulah akhirnya Sri bisa melihat sebenarnya apa sih yang terjadi. Ternyata santet yang dikirimkan kepada Della ini berasal dari keluarga Kuncoro yang memang merupakan saingan dari keluarga Atmojo. Cerita yang sebenarnya dimulai dari keluarga Atmojo ini. Keluarga Atmojo ingin menghabisi keluarga Kuncoro dengan mengirimkan santet juga, yaitu menggunakan jin peliharaannya, semacam suami istri, jadi mereka tidak bisa terpisahkan. Keluarga Kuncoro sendiri sudah dihabisi, tapi keturunan terakhirnya ada satu orang nih yang selamat dari serangan tersebut. Akhirnya dia berusaha untuk balas dendam dengan menawan salah satu dari jin peliharaannya, yaitu si cowok. Mau gak mau, karena sepasang jin ini gak bisa terpisahkan, jin yang cewek berusaha untuk menghancurkan keluarga Atmojo juga, yaitu dengan merasuki Della untuk membebaskan si cowok dari pihak Kuncoro ini. Itulah mengapa Della sering banget kesurupan oleh jin peliharaan Mbah Karsa ini sendiri. Itu juga mengapa yang menjadi alasan Della ini patuh banget pada saat Mbah Karsa datang. Kenapa Della yang diserang? Soalnya Della merupakan anak terakhir dari keluarga Atmojo. Nah, dia ini diserang dengan santet Sewudino untuk menghabisi seluruh garis keturunan dari keluarga Atmojo ini. Lalu sebenarnya apa sih santet Sewudino itu?
Jadi kabarnya santet Seudino ini memang ada di Jawa Timur dan emang sudah terkenal di sana. Dan itu tuh ngeri banget buat orang yang percaya dengan cerita tersebut. Seudino berarti 1000 hari, Seu berarti 1000 dan Dino berarti hari. Dimana artinya siapapun yang menggunakan santet ini dapat menghabisi seluruh garis keturunan dari sebuah keluarga tanpa bersisa dalam waktu 1000 hari ini. Satu persatu keluarga tersebut anggotanya akan merasakan sakit dan juga meninggal. Dan ini dilakukan dengan bantuan jin. Dilansir dari berbagai sumber, ada yang menyatakan bahwa sebenarnya santet Seudino ini berawal dari adu pertarungan atau peperangan antara ilmu santet yang dijalankan oleh dukun kondang untuk membuktikan siapa sih sebenarnya yang paling sakti. Tapi kedua dukun ini membuat sebuah perjanjian kalau misalkan adu ini akan berjalan selama 1000 hari. Kemudian santet ini berevolusi dari yang tadinya hanya untuk adu sakti aja, tapi sekarang bisa dikirim oleh seseorang yang memiliki benci sangat mendalam. Santet ini juga nggak bisa dikerjakan oleh sembarang dukun karena konsekuensinya sangatlah besar. Jadi memang kalau misalkan ingin melakukan santet ini harus benar-benar sakti. Hanya ada dua pilihan antara berhasil menjalankan santet ini atau tidak sama sekali. Jika gagal, dukun harus mengulang dari awal. Karena adanya konsekuensi yang harus ditanggung oleh pengirim santet. Dengan kata lain, santet ini bersifat dua arah. Jadi, apabila berhasil dijalankan, seluruh keluarga yang menerima santet akan meninggal satu persatu. Anggota keluarga akan jatuh sakit hingga sakitnya ini tuh nggak bisa disembuhkan dan sulit banget untuk balik lagi sehat. Hal ini karena serangan dari santet tersebut langsung menggerogoti nyawa manusia, lebih tepatnya masuk ke dalam tubuh manusia itu. Jadi, secara nggak langsung lama-lama manusia tersebut akan terlihat tidak berdaya dan juga berujung pada kematian. Tapi kalau santet ini gagal dilakukan, bayarannya adalah nyawa seluruh anggota keluarga pengirim santet. Jadi pastinya nih sebelum melakukan ritual, si pengirim santet harus siap terlebih dahulu untuk kehilangan anggota keluarganya. Makanya santet jenis ini hanya dilakukan oleh orang-orang yang memang sangat benci kepada seseorang. Nyawa dibayar nyawa, pengirim santet harus memiliki keberanian, kerelaan, dan juga kesiapan untuk menanggung dosa dan mati bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa santet ini tentunya membahayakan kedua belah pihak, yaitu pengirim santet dan juga penerima santet. Ya, percaya nggak percaya, ilmu hitam memang ada dan konon katanya kejadian seperti ini terjadi di sekitar kita. Nah, buat K-lovers yang mungkin penasaran sama cerita lengkapnya dari Seudino ini, bisa langsung baca thread di Twitter Simple Man, atau nanti kalau misalkan penasaran tentang visual dari Seudino ini, bisa langsung aja nonton filmnya di bioskop di bulan April. Oke, itu dia cerita tentang santet Seudino ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Aku Brin, pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!